Anu kula nu sering ngantos saniki kula mboten pamer nggih. Dari Narukan ke sini kalau biasa ngebis, ya biasa berangkat sendiri. Biasanya kalau teman-teman gitu, terus anak kalau Mbak Hasan, kadang ya Mbak E. Supaya terlatih bahwa semua itu perjuangan. Karena wong-wong badar narkoba wae ngedaro kemaksiatannya sedemikian rupa. Masa kita nggak mengedarkan kebaikan? Saiki ya akeh kiai nak ora diundang ra teko. Sing ngundang syaratnya ngene. Itu apa-apaan? Bandar narkoba itu aktif loh menjemput pasar. Tapi kita orang soleh nyebar kebaikan ngenteni ditimbali, diaturi, dihormati, nah orang tersinggung. Tak tekani aduh-aduh jebule ora roh hake kiai. Sarap cara kula ngoten. Ngamal ikhlas wae. Pokok inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah ikhlas saja. Bukan apa karena nanti kita ini dibanding wong dolim, tak jamin. Kalau sampai ingin tahu dalilnya tadi, ketika sahabat mengadu luka dalam perang, orang diapresiasi pangeran malah digojok, intakunu tak lamuna fa innahum ya lamuna kama tak lamun. Pakai hamzah. Dari kata alim, alim itu sakit, ya tidak pakai ain tapi pakai apa? Hamzah, ya, karena maknanya sakit. Jika kalian merasa sakit ketika perang, orang-orang kafir pun ya sakit. Namanya perang kan ya sama-sama luka. Toh kamu punya kelebihan watarjuna minallah malayarjun. PKI wani perang, padahal demi sesuatu yang nihilisme, muradi pangeran. Mosok wong Islam rawani perang demi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lan kula boten nate ngeluh. Kula nuruti kecewa beberapa kecewa, di murid ngene iki ora kecewa-kecewa. Tapi nek eling iki perintah Allah, alhamdulillah. Ngopol lek alhamdulillah. Sufyan As-Tsauri udah diwali ruang saum wiridan wakeh kok kowe mboten biasa wiridan Sufyan As-Tsauri. Tapi dia punya penemuan ilmiah yang luar biasa. Kira-kira nak geng Cina, ning TV lho kan, geng Cina iku nak majikane turu dijogo gak kira-kira. Dijogo. Urung diceluk wis tembe. Pengawale. Sawangar-sangar bisa tatonan. Kowe gelem ngono kan aku turu wis suwe jogo. Engko tapi madara ditolak santet. Apa dipacai yo? Celananan dasinan terus. Koyok pengawal presiden wis ben rungokno ya. Cina itu kira-kira bose turu itu dijogo. Napa? Sufyan As-Tsauri itu sederhana. Dia jadi wali itu sebabnya lucu. Dekne itu mesti tok masjid sedurunge azan. Sebelum ada. Jadi agar misalnya adzan kurang 10 menit. Sufyan As-Tsauri yang terkenal alim itu gurunya Imam Syafi'i. Di antara guru beliau kan namanya Sufyan apa? As-Tsauri. Imam Malik itu hanya di antara. Malah yang membentuk banyak Imam Syafi'i termasuk Sufyan As-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Itu sebelum 10 menit atau sebelum 5 menit sudah di masjid. Ya dia ini biasa nih masjid. Dia ini wong alim dari rapati wiridan. Kunani kuno wong alim rapati wiridan. Sinau ya mutola'ah ya. Dan itu ya wiridan. Jadi wiridan wong alim seperti itu. Ditanya. Kenapa kamu gitu ya? Aku ora kepengin dadi kawula sing elek. Yaiku moro nenteni diceluk. Ya saya misalnya gini, saya misalnya sebagai kiai, ada orang lagi ya, saya misalnya sebagai kiai yang menugaskan Mustafa tiap jam 7 itu nyapu dalam. Saya ulang lagi ya. Saya misalnya jadi kiai yang punya dandalem atau pembantu lah. Khodim kalau dalam bahasa pondok, nyapu jam 7. Setiap jam 7 Mustafa nunggu saya panggil ke situnya. Bos nyapu, nggih. Nara dipanggil ya ora rono, angger nggih. Itu pembantu buruk apa baik? Yang datangnya nunggu dipanggil. Buruk. Harusnya dia kalau tahu tiap jam 7 nyapu ya sebelum jam 7 sudah stempel. Jadi Sufyan As-Tsauri, saya malu sama Allah. Moro masjid ngenteni diceluk hayya alal sholat. Ayo sholat. Gara-gara itu kan satu logika. Gampangannya buruhe wong fasik wae setempe sebelum dipanggil. Ini buruhe pangeran moro masjid ngenteni diceluk, malah ngenteni komat barang sebagian paham. Oh, itu satu hal yang nyuwun sewu ndak baik. Nah, kenapa ndak apa-apa? Ya saking apikane pangeran, saking apikane pangeran. Ya selama ini kan gak apa-apa, mergo saking apikane pangeran. Tapi Sufyan As-Tsauri itu begitu cara menganalogi ibadah. La takun kal abdisu, ke jokoyok budak sing elek. Moro majikane ngenteni diceluk. Kan sudah rutin kalau zuhur Allah manggil kita, kalau asar
Kenapa kita nunggu dipanggil? Harusnya stamp. Itu pikirannya Sufyan apa? Malah ini dilatih. Senajan toh kamu ndak harus paling ndak siap-siap lah. Paling ndak apa? Siap-siap. Misalnya setelah adzan ya sudah siap-siap, pakai baju bersih, sudah wudhu. Dalam konteks mutahayyi li sholat bahwa kita benar-benar siap. Makanya ya tadi kita ini malu sama kelompok yang buruk di luar kita, di luar sana. Ternyata kelompok buruk ini punya sistem organisasi yang sehat. Ketuanya dimanja untuk setoran. Rokok wae ono sing nyumetno. Ya Tara. Keamanannya dijaga. Lah nanti kita ngadepi kiai, kamu akan ditanya itu sama Allah. Agar ke bantah ditakoki. Jadi Allah bikin keburukan itu untuk pembanding. Apa? Untuk pembanding. Makanya Nabi ketika para sahabatnya ngeluh atas itu semua, malah digejolak pangeran apa? Iyam saskum korkun faqad masal qauma qarhum mislu. Jika kamu luka karena perang, orang-orang kafir juga luka. Jika kamu dalam ngiyai ada masalah, memangnya badan narkoba agak ada masalah. Jika kamu mengedarkan mazhab ahli sunnah ada masalah, memangnya pengedar narkoba agak ada masalah. Toh mereka dalam segala kesalahannya berani resiko. Kamu yang katanya orang baik, arep-arep gajarannya pangeran, kamu takut resiko. Ini apa-apaan? Cara pangeran ini apa-apaan? Nanti di antara hisab Allah terberat adalah apa? Orang soleh dibanding wong dolim. Yo rada ngeri. Tapi ya hukum-hukum sepuro pangeran. Adalah rai-rai ini kemalasan kita wis. Jadi mulane kula nu seneng jenenge ngaji seneng. Wis kula anggap mawon. Jika orang-orang buruk saja menyebarkan keburukannya. Orang mengedarkan narkoba itu kan menyebarkan apa? Kenapa kita orang baik tidak berani menyebarkan kebaikannya? Dan mereka dalam menyebarkan ada risiko berani. Kenapa kita tidak punya keberanian dalam menyebar kebaikan? Karena nanti ini jenis yang enggak diapresiasi Allah. Kalau kita ngeluh itu apa? Jenis yang enggak diapresiasi Allah. Jadi kan ngeluh malah dibully be pangeran. Gayamu jenggoten, gayamu raimu busuk jebule. Cemen. Yo wani kan yo. Nama-nama tak tuku jas ya apa? Kowe enggakno kowe kan. Engko nang keliru rumah. Ora tau jas. Malah ngenggoknone kuwalik. Aku ya kadang kepengen dadi gaya nih kadang-kadang ya kepengen. Gue menandingi di luar sana wong kok cek gaya nih. Aku kadang-kadang kepengen kan. Pak mobil ke bukano pintu. Ben di luar sana kan ya begitu. Sekali-kali kan ya. Kapan-kapan ya. So, ya seragam ya pas pampres. Nak kiai saya kan sana banser ya. Gaya ya. Wah bolak-balik agar pengajian. Gus di kal banser dak. Waduh malah bingung. Kulo nu kesuwen dadi sufi, dadi nganti napa gak di selera kulo. Rada error kulo masalah selera niku rada masalah kulo. Tapi ini cerita saja. Jadi kalau ada kiai yang kerso dikawal, kerso dihormati, ki ora usah gedhe. Husnudzon piye-piye di luar sana kadang orang diperlakukan sedemikian terhormat. Mosok kira ridho ada orang soleh dilakukan apa? Terhormat. Tapi ada kiai-kiai yang milih sufi hidup lo profil saja santai dia monggo mergo orientasinya akhirat sehingga ra kepikiran harga diri duniawi yang legowo lo kok terus hasud ke sufi gedeng kiai sing terhormat utek kok eleke ngono. Nggak sing seneng terhormat gedeng wong lo profil ini zillatul ilmi. Ini kehinaan bagi ahlul ilmi. Ahlul ilmi kok dibaro ya ora usah kritik-kritikan ngono. Sampeyan ketemu pangeran sing selamat itu wong ikhlas tok. Wong ikhlas itu ora kecangkeman, paham ya? Biasa wae orang dunia biasa. Ya Allah nih orang sampean biasa. Mbok salah mbok bener ya ora tak pikir biasa. Ora takoki pangeran hak lha umat salah kok mbok barno. Lah mun kertas wis mun jenengan tulis mun bakat salah. Salahmu mbek tulisanmu nek ape salah dhisik ndi? Dhisik tulisanmu pancen wis. Rai salah wis ditulis ning lama. Rai salah. Dan kesehariannya selalu menambah kesalahan. Ditulis bae pangeran. Lah sing nyelametno to piye? Wa andal ghafurur rahman, tapi aku pangeran sing akeh nyepu. Muga-muga ke mlebu ngono. Mulane donga istighfar faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Salah kita ini banyak, tapi tetap kita berharap sepurane pangeran karena Allah yang zat sing akeh napa nyepurane. Bukan karena kita melakukan kebenaran yang ideal, tapi karena Allah memang akeh sing akeh nyepu
nyepurane. Masyhur dungane Nabi napa Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun antab lughani. Ya Allah, jika kebaikan saya tidak layak untuk mendapatkan rahmat Engkau, rahmat Engkau tetap mampu, tetap layak untuk mendapatkan kita. Kebaikan kita mungkin tidak cukup untuk memasukkan kita masuk surga. Karena sebagian tidak ikhlas, sebagian profesi. Saya ini kayak dakwah. Orang mesti ikhlas, kadang profesi. Nak orang waya dakwah itu ya rodok rapati di duit. Nak musim dakwah duit ya. Itu kan rodok profesi. Kue gedeng ya keliru. Biar-biar sih nyebar roh Islam ya sing jenis ngono iku. Mesti jeneng ikhlas malah klunak-klunak ning omah. Repot manjen zaman akhir. Sing semangat rodok profesi, sing ikhlas modelnya terus klunak-klunuk ning omah. Ya sudah, semuanya itu masalah. Tapi rahmat Allah menjadikan semua itu enggak masalah. Didadekno tetap di sepuro Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane Nabi nak ngendikan ya nabi atau ulama lah. Ini yang jelas riwayat lah. Annasu halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun. Cek wal mukhlisuna ala khotorin azim. Manusia semua rusak kecuali orang alim. Walam alim juga nanti rusak kecuali yang bisa melakukan ilmunya. Yang bisa melakukan ilmunya juga rusak kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas pun ala khotorin azim, dalam bahaya yang besar. Karena rata-rata penyakitnya seorang ikhlas itu kan dakwah ra gelem bedira ikhlas. Tampil gak gelem bedira ikhlas. Akhirnya ada kekosongan dalam menyebarkan kebaikan. Sing ra ikhlas semangat, tapi uteke dhuwit. Nanti nak pengajian adoh berapa? 1 titik. Wah, ndak sumbut, minimal 4 titik. Iku kelakuan dai ta kelakuan pedagang. Tapi gak cuma ngenyek kualat kan aku ya. Nah aku barnoe gak pati kualat aku lho. Nah aku aja gak level. Ngeritik ya butuh level. Batem ra cukup nak melok ngritik. Ya sudah, tapi kamu gak boleh benci. Piye-piye itu yang menyebarkan Islam. Tapi tidak usah kamu dukung tradisi dia sudah ben kersane pangeran. Kowe dukung wong ikhlas jebule tadi klunak-klunuk. Makanya Nabi masih mengkritik orang ikhlas pun masih dikritik wal mukhlisuna ala khotorin azim. Orang ikhlas pun pada bahaya yang coba kalau semua orang mengklaim ingin ikhlas kemudian dakwah ra gelem medira ikhlas, khutbah ra gelem medira ikhlas, mulang ra gelem medira ikhlas. Betapa agama ini menjadi kosong karena semua menarik diri untuk tidak ngambil sikap menyebarkan agama. Mergo jare cek ngaji bab ikhlas. Ya ora barbar. Utek wis elek ngaji. Ya sudah biasa saja, yang biasa dakwah profesi ya tetap dakwah. Engkau nak panjang dekne umat Nabi tetap ono ikhlasnya. Misalnya titik 4 ikhlas itu lumayan, no? Kira usah terus suudon. Kok mungkin ikhlas wong niku? Suudon haram dul. Yo jelas ya, paham? Alhamdulillah. Paman mengkoti sapane wong tobat sapa man ila wa ta'ala taubatan kelan tobat nasuhan kang bersih an samangka nglalekna sapa Allah wa hafidhi ing wong tukang loro sing jaga man sing terkenal jenenge Raqib. Mbok kok doro jenenge mbok konti ora roh. Oh Jawa rikau lan anggotane man wa fiqa al ardi lan bumi-bumi kabeh dilalekno kullaha ya sakabehane arep dilalekno khoto yahu ing salah wong wa dunubau lan dosa-dosane wong rawu Abu Labas.